semuanya, aku Septia Praramadani dengan NIM 240170159. Di video kali ini, aku akan ngebahas tentang satu kasus yang mind-blowing banget. Apa sih kira-kira? Pada mau tahu? Yuk, ikut aku. Pernah nggak kepikiran kalau alat medis kayak infus otomatis atau mesin MRI bisa diretas kayak komputer? Yap, ini nyata. Dan kasus ini namanya MedJack. Saat hacker nyusup ke alat medis, gila nggak sih? Di balik kecanggihan rumah sakit yang modern, ada ancaman yang gak kelihatan. Sebuah serangan diam-diam ke alat medis bisa mengambil kendali dan mencuri data pasien. Inilah MedJack. Apa itu kasus MedJack? MedJack atau Medical Device Hijack merupakan serangan cyber yang menargetkan perangkat medis di rumah sakit seperti mesin MRI, X-ray, dan infusion pump yang terhubung ke jaringan komputer. Tujuannya adalah untuk mengambil alih perangkat medis, mencuri data pasien, dan menyusup ke jaringan rumah sakit tanpa terdeteksi. Kasus ini pertama kali ditemukan oleh ThreatX Security pada tahun 2015. Setelah mereka menemukan adanya malware aktif yang tersembunyi di beberapa perangkat medis di rumah sakit besar di Amerika Serikat dan di Eropa. Dari mana sih asal mula terjadinya kasus MedJack? Kasus MedJack pertama kali ditemukan oleh perusahaan keamanan Cyber ThreatX Security pada tahun 2015. Awalnya mereka sedang menyelidiki adanya aktivitas mencurigakan di jaringan beberapa rumah sakit besar di Amerika Serikat dan di Eropa. Saat diperiksa lebih dalam, ternyata ada malware atau program berbahaya yang berhasil masuk ke perangkat medis seperti MRI, X-ray, dan alat infus otomatis. Yang bikin mengejutkan, malware ini bersembunyi di sistem operasi lama seperti Windows XP yang dipakai alat-alat medis tersebut dan tidak terdeteksi oleh antivirus biasa. ThreatX menemukan bahwa hacker menggunakan cara cerdas. Mereka tidak menyerang langsung sistem rumah sakit, tapi menyusup lewat perangkat medis yang terhubung ke jaringan internal. Setelah masuk, malware itu membuka pintu belakang atau backdoor untuk mencuri data pasien dan data operasional rumah sakit. Ada beberapa penyebab utama yang bikin serangan ini dapat berhasil. Yang pertama ada perangkat medis pakai sistem operasi lama. Banyak alat medis seperti mesin MRI, X-ray, dan pompa infus masih menggunakan Windows XP atau sistem lama yang tidak mendapat update keamanan atau patch dari Microsoft. Yang kedua, tidak bisa dipasang antivirus. Sebagian besar perangkat medis tidak kompatibel dengan antivirus atau software keamanan modern karena bisa mengganggu fungsi medisnya. Inilah yang dimanfaatkan hacker untuk menyembunyikan malware tanpa ketahuan. Yang ketiga, jaringan rumah sakit tidak terpisah atau network segregation lemah. Semua komputer dan alat medis biasanya terhubung ke satu jaringan. Kalau satu komputer terinfeksi, malware bisa menyebar ke semua perangkat termasuk alat penting medis. Yang keempat, kurangnya kesadaran keamanan cyber. Staf rumah sakit dan teknisi sering tidak menyadari resiko serangan digital. Misalnya, membuka email mencurigakan atau mencolok USB tanpa dicek dulu. Hal kecil kayak gini bisa jadi jalan masuk malware ke sistem. Yang terakhir, tidak ada audit dan pengawasan keamanan rutin. Banyak rumah sakit tidak punya tim khusus keamanan cyber atau jarang melakukan pemeriksaan jaringan atau security audit. Sehingga serangan seperti MedJack baru ketahuan setelah data sudah dicuri. Apa dampak dari MedJack? Yang pertama, kebocoran data pasien, seperti rekam medis, identitas pribadi yang dicuri hacker. Yang kedua, ancaman terhadap keselamatan pasien. Alat medis bisa terganggu, dan hasil diagnosa bakalan berubah. Yang ketiga, kerugian finansial. Biasanya seperti biaya perbaikan sistem, tebusan ransomware, dan upgrade keamanan. Yang keempat, gangguan operasional rumah sakit, seperti alat medis harus dimatikan sementara, dan pelayanan tertunda. Yang kelima ada kerusakan reputasi rumah sakit, seperti kepercayaan publik terhadap rumah sakit menjadi lebih menurun. Ada beberapa solusi yang dapat kita hadapi jika kita terkena serangan MedJack. Yang pertama, solusi untuk teknisi, yakni memperbarui sistem operasi dan pasang patch keamanan secara rutin di perangkat medis. Yang kedua, pisahkan jaringan rumah sakit atau network segmentation antara alat medis dan jaringan umum. Yang ketiga, gunakan firewall dan sistem deteksi intrusi atau IDS untuk memantau aktivitas mencurigakan. Yang keempat, lakukan backup data rutin agar data tetap aman jika terjadi serangan. Yang kelima, gunakan keamanan LOMT atau Internet of Medical Things untuk memproteksi alat medis yang terhubung ke internet. Yang kedua, ada solusi manajerial, yakni pelatihan keamanan siber untuk staf medis dan IT agar lebih waspada terhadap ancaman. Yang kedua, bentuk tim keamanan khusus atau cyber security
tim di lingkungan rumah sakit. Yang ketiga, melakukan audit dan monitoring rutin terhadap sistem dan jaringan rumah sakit. Yang terakhir ada solusi kebijakan dan regulasi, yakni pemerintahan perlu membuat standar keamanan wajib untuk perangkat medis digital. Yang kedua, rumah sakit wajib memiliki rencana tanggap darurat atau incident response plan saat terjadi serangan cyber. Yang ketiga, terapkan kebijakan perlindungan data pasien yang ketat dan sesuai regulasi. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus MedCheck yaitu pentingnya menjaga keamanan cyber di rumah sakit. Perangkat medis yang terhubung ke internet harus dilindungi dengan sistem keamanan yang kuat, rutin diperbarui, dan dipisahkan dari jaringan umum. Kasus ini juga mengingatkan bahwa data pasien sangat sensitif, jadi rumah sakit harus lebih waspada terhadap ancaman cyber dan meningkatkan kesadaran seluruh staf tentang pentingnya keamanan digital. Nah, itu dia tadi pembahasan tentang kasus MedCheck, peretasan alat medis yang bikin dunia kesehatan heboh. Jadi ingat ya, teknologi boleh canggih, tapi keamanan juga harus kuat. Jadi tetap stay safe, stay smart, and protect your teeth. See you di video selanjutnya. Dadah!